biar tidak hanya nahan lapar sama haus doang, tapi nahan biar kita tuh enggak tadi kejebak kejebak hawa nafsu dengan tayangan diskon. Wah, itu tuh jadi jebakan ya di akhir-akhir Ramadan. Di akhir Ramadan ya. Nah, coba kan akhir Ramadan harusnya lebih banyak di masjid misalnya ya. Nah, kemudian tumbuh suburkan tuh semangatnya, tumbuh suburkan juga semangat untuk syukurnya. Nah, semangat untuk bersyukur itu dengan cara apa? Jadi baiknya Mi untuk tadi ya istiqomahnya terukur gitu. Di akhir Ramadan ini kita evaluasi atau bikin target lagi kan. Kalau menjelang Ramadan tuh kita siap kayak gini target. Ketika Syawal tuh kita nggak bikin. Udah deh, ngakuin kesalahan diri dan nggak usah pakai alasan. Jadi, ya Allah saya salah begini-begini. Tapi memang dia sih, ya Allah dia dulu tuh mancing. Jadi aja saya nggak usah gitu ya, nggak usah pakai alasan. Jadi ketika kita sendirian sama Allah itu, yang momen yang paling enak itu adalah taubat. Karena suka gini, misalnya malam terakhir nih, malam terakhir ganjil kayak puas-puasin gitu ya sama Allah terakhir. Begitu siangnya mau nyambut Idul Fitri, ya udah belanja, masak, itu tuh salah nggak? Nah, tapi jangan sampai juga abai. Karena belanja asik, sholat telat, zikir berkurang gitu kan, tilawah bablas. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya. Karena kita mau menggembirakan yang lain, akhirnya interaksi kita atau misalnya hubungan kita dengan Allah menjadi lemah. Nah, kalau bagi orang awam nih ya, kan kita misalnya kumpul keluarga itu nggak cuman yang sama nih, sefrekuensi sama kita. Syawal ini kita semua istiqomah ya. Tapi suka ya itu tadi, kita nggak jadi ikan yang mudah terpancing, tapi kita melihat situasi yang memancing. Kayak kumpul ngomongin, tiba-tiba datang keluarga, kok sekarang gemukan ya? Itu tuh lisan tuh udah ada melukai atau ada ini atau ada hal misalnya, tahu nggak si Anu gini. Kita gimana ya harusnya gimana sikap terbaiknya? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, Muslimah sebagai seorang anak, Muslimah sebagai seorang istri, dan Muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, bertemu lagi dengan kita di cerita Muslimah. Kali ini spesial edisi Ramadan. Bagaimana kabar Ramadan Anda hari ini? Apakah sudah sampai kepada target-target yang kita buat? Dan apakah kita sudah yakin mendapatkan ampunan Allah dan siap menjemput Lailatul Qadar dan menghadapi bulan Syawal yang akan datang? Kita lengkapi ilmunya supaya Ramadan kita lebih berkah dan kita dapat banyak inspirasi dari narasumber kita kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Umi Ike. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu ceria. Selalu kan berlimpah berkah di bulan Ramadan. Amin. Insyaallah. Berbicara tentang berkah, Umi, gimana supaya kita udah mau berpisah nih sama Ramadan ya. Ya, betul. Gimana supaya nggak sedih, tapi gimana sih, harus sedih atau gimana Mi? Iya. Bismillah ya. Mungkin kita kembali menguatkan memori. Kalau di akhir Ramadan ini kita harus kembali menguatkan ingatan kita, membangkitkan semangat kita gitu, dan kemudian menumbuh suburkan ya tekad kuat kita. Jadi diingatkan dulu memorinya, target Ramadannya apa. Dan semuanya tentunya sudah paham target Ramadan itu 3, menjadi manusia yang paling istimewa dengan takwa, menjadi manusia yang paling bahagia dengan syukur, dan menjadi manusia yang istiqomah. Itu targetnya. Nah, jadi memori ini harus kita kuatkan kembali. Tentunya memori kita ada manusia mah pelupa ya, harus sering-sering diingatkan. Siapa yang diajak untuk mengingatkan kita? Libatkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Ya. Jadi menjemput target akhir Ramadan itu jangan sendirian, tapi bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga.
Pertama, ingatkan memorinya. Yang kedua, tumbuh suburkan semangatnya. Ya, ditumbuh suburkan semangatnya. Berarti ya kalau mau jadi takwa, ayo gimana nih gitu. Usaha agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Ya usahanya, yuk sholatnya harus lebih baik, tilawahnya lebih semangat gitu. Tilawahnya nggak cuma ngejar target khatam Quran berapa kali nih Ramadan ini, tapi tilawah Quran harus betul-betul membuat hati kita menjadi lebih bersih, taat kita kepada Allah menjadi lebih bertambah gitu kan ya. Dan tentunya akhlak kita menjadi lebih baik. Karena ketika Ibunda Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apa akhlak Rasul? Ibunda Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Nah, jadi ayo tumbuh suburkan semangatnya nih. Akhlaknya harus menjadi akhlak Qurani. Gitu. Jadi ini ditumbuhkan semangatnya. Nah, kemudian apa lagi tadi tujuannya? Tujuannya kan tadi pengen takwa, takwanya dengan sholatnya, takwanya baguskan Qurannya, takwanya baguskan sedekahnya. Wah ya, sedekah yang paling murah, nggak banyak kata-kata, senyum. Wah, jadi jangan sampai ini kenapa sih pada lemes? Iya soalnya itikaf. Enggak dong, ya walaupun akhir Ramadan, tambah semangat, harus senyum. Nah, kemudian juga apa saum ya, saumnya harus dilatih biar tidak hanya nahan lapar sama haus doang, tapi nahan biar kita tuh enggak tadi kejebak hawa nafsu dengan tayangan diskon. Wah, itu tuh jadi jebakan ya di akhir-akhir Ramadan. Di akhir Ramadan ya. Nah, coba kan akhir Ramadan harusnya lebih banyak di masjid misalnya ya. Nah, kemudian tumbuh suburkan tuh semangatnya, tumbuh suburkan juga semangat untuk syukurnya. Nah, semangat untuk bersyukur itu dengan cara apa? Nah ya, kan tadi kita pengen bahagia, berarti semangat untuk bersyukurnya harus lebih banyak. Jadi mulai nih mensyukuri apa yang kita terima. Diri kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dikasih orang-orang yang baik di sekeliling kita. Jadi alhamdulillah mama seneng dikasih adik, dikasih kakak. Kakak juga seneng dikasih mama. Nah, harus gitu. Berarti gitu, dikasih tuh emang membantu ya. Di akhir Ramadan tuh kan, iya. Tradisinya kita berbagi tuh menjelang Idul Fitri ya. Menjelang Idul Fitri nih. Kita senang nih dikasih, senang dikasih. Kita senang dikasih. Tapi orang yang bersyukur itu dia senang kalau ngasih. Pada saat kita dikasih kita bersyukur, tapi bersyukur kita juga ngasih lagi ke yang lain. Nah, kemudian yang tiga tadi kan kita pengen istiqomah. Nah, ya, jadi kalau istiqomah ini harus mulai dikuatkan tekadnya. Ya, jadi di akhir Ramadan ini kita harus membangkitkan semangat juga agar pasca Ramadannya nanti tetap terjaga nih. Jangan sampai kan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Ya udah Ramadannya naik, pas abis Ramadannya terjun bebas. Ini jangan sampai terjadi. Nah, tentunya ini harus diingatkan. Yuk, ingatkan. Kita pengen kan merasakan kebahagiaan, diberikan jamuan yang istimewa, dikasih kondisi yang menyenangkan. Yuk, kita jaga. Dijaganya dengan apa? Ya dijaganya dengan keistiqomahan kita. Istiqomah itu berarti ini Mi, ketika kita di Ramadan misalnya, sedekah mampu sekian, lanjutkan sesuai dengan amal ibadah. Iya. Jadi istiqomah itu berarti kita melanjutkan apa yang memang biasa kita lakukan. Ketika di bulan Ramadan kita sholat plus bonus sholat malam, istiqomah. Kita biasa sedekah mungkin di Ramadan nominalnya lebih besar gitu, tapi di bulan yang lain misalnya kemampuannya ada tapi tetap sedekah. Di bulan Ramadan kita terjadwal, waktu itu tertata dengan baik gitu, disiplin, jujur sama Allah. Ya, itu juga nilai yang harus kita jaga. Nah, jadi beberapa poin istiqomah itu harus kita kita tumbuhkan. Nah, gimana cara menumbuhkannya? Harus mau evaluasi. Jadi baiknya Mi untuk tadi ya istiqomahnya terukur gitu. Di akhir Ramadan ini kita evaluasi atau bikin target lagi kan. Kalau menjelang Ramadan tuh kita siap kayak gini target. Ketika Syawal tuh kita nggak bikin target Syawal. Jadi gini, jadi di sebelum Ramadan itu kan kita udah bikin target. Di akhir Ramadan itu kita evaluasi.
Nah, jadi evaluasi nih, kita lakukan evaluasi target-target Ramadan nih yang udah kecapai, checklist gitu kan ya. Yang belum kecapai, ya itu di akhir Ramadan nih harus dikejar gitu. Nah, kemudian kita bikin komitmen istiqomah di Syawal nih, istiqomah dengan yang menjadi target Ramadan. Di bulan Syawal itu kan ada ibadah khusus. Nah, ya ada ibadah khusus di bulan Syawal itu saum Syawal. Nah, itu jadi target yang berikutnya gitu. Di bulan Syawal mungkin ada target khusus, kita mau silaturahmi. Nah, itu jadi target silaturahmi kemana gitu kan. Nah, tapi si target Ramadan ini kita terevaluasi di akhir. Itu harus dievaluasi. Terutama di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir. Jadi kita masih evaluasi, kemudian kita taubati, bangkitkan lagi semangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang terus kita lakukan. Ini kami mumpung belum nih masuk ke babak final Ramadan ya. Biar tadi ya, kalau kita bisa itikaf, terus kita bisa memaksimalkan pencapaian target Ramadan kita. Apakah kita harus meninggalkan aktivitas dunia, Mi? Atau kan kalau semua itikaf ya gitu ya. Jadi sebetulnya antara dunia dan akhirat itu kan memang tidak terpisahkan ya, tidak terpisahkan. Kenapa? Karena dunia ini menjadi jembatan untuk kita nanti tiba di kehidupan akhirat yang menyenangkan. Nah, ini yang nggak apa-apa. Misal nih di akhir Ramadan tidak bisa itikaf. Contoh yang haid, nifas, yang sedang menyusui gitu kan, yang punya balita, atau yang memang dia bekerja ya, karena kan kata Allah juga di dalam rangkaian ayat tentang Ramadan itu ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh tidak mau bikin susah kita. Nah, maka kita juga jangan mempersulit diri kita sendiri. Nah, kita jangan mempersulit. Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan potensi ibadah yang bisa kita lakukan. Jadi nggak harus memaksakan harus itikaf ya, Mi. Atau mungkin yang lebih realistis, Mi, buat seorang muslimah gitu ya. Ibadah amalan yang harus dioptimalkan terbaik itu apa? Sedekah atau apa? Di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Jadi di penghujung Ramadan seorang muslimah kalau misi gitu ya. Yang pertama itu kita harus mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi diri kita. Kita sebagai seorang anak udah kayak gimana sama orang tua. Jadi ke diri dulu. Kita sama suami udah kayak gimana. Kita sama anak udah kayak gimana. Kita sama guru-guru kita sama tetangga, kita sama teman-teman kita sama kaum muslimin dan muslimat. Ini dievaluasi deh. Dievaluasi, kemudian tetapkan rencana perbaikannya mau kayak gimana. Nah ya, kemudian selanjutnya gitu, kita juga evaluasi ibadah kita sama Allah. Nah, wujud kecintaan kita sama Rasul, ya bilang cinta Nabi, tapi ternyata banyak sunnah-sunnah yang belum dilaksanakan misalnya. Nah jadi itu kita evaluasi dulu. Nah setelah itu apa gitu, muslimah kan nggak bisa selalu ke masjid, ya selalu misalnya full gitu ke masjid. Ya kita gunakan waktu akhir malam kita di rumah untuk tidak harus di masjid. Harus di masjid gitu ya, akhir malam kita di rumah untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan pekerjaan kita sebelum Isya. Nah, ya tuntaskan pekerjaan kita. Pokoknya udah deh, urusan dengan dunia itu sudah selesai sebelum Isya. Ya misalnya kan nggak semua pekerjaan bisa selesai. Ya udah, kita mampunya sampai segitu gitu kan. Pokoknya setelah Isya ke sana fokus kita sama Allah. Nah, kita harus strike. Ya, kita harus strike setegas itu. Kapan lagi kita dapat gitu. Kapan lagi dapat momen ini? Kan bisa jadi ini momen Ramadan terakhir kita. Ya wallahu alam gitu. Nah, jadi ya berbulan-bulan yang lalu siang malam kadang-kadang fokus kita ya kita juga masih ngurusin dunia gitu. Ya udah nih di akhir Ramadan ini udah deh, setelah Isya itu udah malam itu udah kita sama Allah aja. Berarti kita memburu Lailatul Qadar atau apa semangatnya gitu ya. 10 hari terakhir itu. Ya 10 hari terakhir itu semangatnya nggak hanya memburu Lailatul Qadar, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi sosok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah ridho,
ya dengan ridho Allah kita dapat Lailatul Segalanya dapat, Qadar. surga dapat, Lailatul Qadar Segalanya dapat. dapat gitu. Jadi sudah kita tuju yang lebih dari hanya Lailatul Qadar. Ya kita tuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya juga muslimah itu ngajak juga ya, sebagaimana Rasul juga kan ngajak istrinya, ngajak keluarganya. Nah, kita juga jika dimungkinkan anak-anak kita nggak bisa ke masjid dan lain sebagainya, ya ajak mereka untuk di akhir Ramadan ini menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam dengan aktivitas-aktivitas ibadah ya. Aktivitas ibadah tuh nggak yang apa ya, nggak yang rumet-rumet, kemudian juga berat-berat gitu ya, tapi bikin aktivitas ibadah yang ringan, yang menyenangkan ya. Misal gitu, kita ngobrol Juga ibadah. gitu, ngobrol ibadah. Ngobrol itu aktivitas ahli surga. Nah, coba lihat ya, dalam Al-Quran itu kan penghuni-penghuni surga itu duduk bertelekan di atas bangku-bangku. Mereka saling berhadap-hadapan. Maka hadap-hadapan cuman apa istilahnya lomba tatap mata kan enggak ya, kayak Umi sama Teh Hesti gitu kan. Kalau hadap-hadapan gini pasti ngobrol. Nah, menghidupkan malam itu bisa dengan ngobrol. Semoga ini juga jadi aktivitas ahli surga. Nah, amin. Nah, jadi ngobrol tuh di malam hari sama anak. Mungkin kamu punya harapan nggak sih sama ibu? Punya harapan nggak gitu? Atau punya koreksi? Kan kita gitu ya. Nah, menghidupkan malam tuh bisa. Itu kan sederhana. Ya. Tapi dari situ bisa terbangkit motivasi yang jauh lebih baik. Nah, aku pengen jadi ibu tuh pengennya ibunya kayak gini dan itu baik ya, nggak apa-apa. Bismillah ya, dia doain ya, yuk kita doa bareng-bareng. Nah kan itu akhirnya jadi berdoa, jadi berdoa bareng. Baru nih inspirasinya gitu, jadi ngobrol gitu. Kalau boleh lebih teknis misal ya, kita kan anggaplah 8 jam dari Isya ke sahur tuh berapa jam ya, kurang lebih 5-6 jam ya. Iya, 5-6 jam kurang itu lebih. Ada tips nggak dari Umi supaya kita nggak tidur di 10 hari terakhir? Kalau Umi secara pribadi ya belum bisa 100% tuh bangun gitu ya, melek gitu di malam hari. Nah, biasanya sepertiga malam tuh tidur dulu. Sepertiga malam awal. Jadi setelah Isya itu tidur. Nah, setelah sholat Isya tarawih selesai itu tidur. Nah, nanti jam 12 atau jam setengah 12 bangun. Nah, itu udah bangun sampai sahur. Sampai sahur. Nah, ini kan kalau misalnya kita tilawah, kita sholat tuh berat banget godaannya gimana. Tapi kalau di rumah, apalagi ada anak-anak, nah itu tadi aktivitasnya banyak ngobrol, kemudian kita zikir bareng, berdoa bareng gitu. Bahkan ya kita beraktivitas untuk masak bareng, nyiapin untuk sahur. Oh, itu juga bisa jadi ibadah ya? Kan saya suka mikirnya itu kan urusan dunia. Ya jadi sebetulnya tadi antara aktivitas dunia dan akhirat itu tidak terpisahkan. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah untuk mendapatkan ridho Allah, ya itu jadi jembatan untuk kita mendapatkan posisi akhirat terbaik. Ya, nah seperti itu. Hanya memang aktivitasnya aktivitas yang bermanfaat. Misal sambil masak kita masak apa ya? Masak nasi. Kita berbicara tentang bagaimana nasi ini bisa sampai di rumah, misal gitu ya. Mulai dari ditanam dengan susah payah gitu, digiling, dikirim sampai ke rumah gitu. Tetap harus dimasak, dibersihkan. Itu tuh proses-proses seperti itu kita obrolkan gitu kan. Nah, begitu juga dalam proses kehidupan. Segala sesuatu tuh nggak ujuk-ujuk langsung jadi, langsung enak. Nah, akan tetapi mulai dari menanam. Nah, segala sesuatu juga nilai-nilai ini harus ditanamkan. Dia ada proses mendidik ada juga ya ke anak-anak gitu. Saya jadi teringat ini salah satu ilmu dari Umi nih. Selama Ramadan itu banyakin zikir, doa, nasihat. Ngobrolnya juga itu kontennya. Iya, konten ngobrolnya kita adalah zikir, doa, dan nasihat. Gimana? Apa bedanya Mi? Zikir sama nasihat? Jadi kan kalau zikir kita lebih memuji Allah ya. Jadi ketika kita ngobrol tuh sering-sering sisipi alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata, itu ya terus kalau kita itu zikir. Kemudian kalau kita memberikan semangat itu bismillah. Wah, ya jadi enggak kayak bismillah, tapi bismillah, semangat. Nah, itu juga kan zikir juga sebetulnya ya. Nah, kemudian
Nasihat, kita mengingatkan kalau nasihat, lebih kepada mengingatkan, memotivasi gitu ya. Bismillah, kakak udah dapat ilmunya, udah dikasih tahu caranya. Yo, la haula wala quwata illa billah. Bisa. Ini nasihatnya bang, gitu. Kak, penduduk surga tuh kayak gini. Nggak usah. Nggak seberat itu. Nggak seberat itu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita menyampaikan nilai-nilai tauhid itu nggak kayak ceramah ya, nggak kayak lagi di majelis taklim, apalagi sama keluarga, sama anak-anak. Ngobrol santai aja, ngobrol santai tapi sisipkan nilai-nilainya. Kontennya gitu, kontennya betul. Ya jadi misal ya kayak lagi buka gitu. Kalau misalnya nanti nih kan sahur tuh kita nyiapin apa ya, biasanya sahur tuh kan yang simple ya. Misalnya nyiapin teh hangat. Nah, nyiapin teh hangat. Kita itu bisa jadi nilai juga. Nih lihat nih ya, kamu tuh ya jangan kalah sama teh. Mana gitu. Dia tuh bisa memberikan warna dan menghadirkan rasa. Gitu. Ini ibu tuh cerdas ya, Mia. Jadi ibu tuh harus kepikir gitu harus ya, ngomong kayak gitu ya. Harus kepikir. Nah itu tuh kayak gitu tuh gimana? Ya dilatih, gitu kan. Memang kita harus latihan gitu. Lu kadang anak-anak kadang suka bilang, ih ngomong lebay. Nah, ya udah gak apa-apa kan, lebay fisabilillah gituin ya. Nah jadi ya udah biasa gitu. Jadi kita ya memang harus bisa. Atau kalau misalnya tuh Abi tuh seneng kopi misal gitu ya. Di situ juga kan suka banyak tuh quotes jangan kalah sama kopi. Walau hidup ini pahit tapi bisa dinikmati. Wah. Itu juga nasihat sebetulnya. Nasihat yang membahagiakan ya, mesti nggak bikin merasa tersudutkan dengan nasihat itu ya. Betul. Iya, nah kayak gitu. Jadi itu obrolan-obrolan tuh di malam hari ya sama keluarga. Jadi kan anak-anak juga senang. Kalau ini, nah nanti setelah itu yaudah sekarang kita kasih waktu lagi 10 menit, 15 menit tilawah. Tilawahnya masing-masing. Ayo nanti 10 menit tilawahnya bareng. Nah jadi aktivitasnya tuh nyampe ke subuh. Nah itu mungkin ya, karena selama ini kita menjadi masing-masing ya. Karena ibunya fokus mau sholat, baca Quran, jadi anak tuh nggak dilibatkan. Nah, jadi mulailah kalau sekarang kita memang pengen nih masuk surga bersama keluarga nih barengan, ya jangan cuma kita sendirian yang ikhtiar, tapi libatkan semuanya. Ya kita harus berusaha, kita harus berjuang bersama-sama gitu sehingga kita nanti bisa menjadi penghuni surga juga bareng-bareng. Oke, itu yang tentang kita sama anak-anak ya. Kalau yang sama Allahnya nih, biar dapat gimana ya, bahwa kita tuh benar-benar mohon ya Allah ampuni aku gitu ya Allah, rahmati aku sampai tadi diridhoi Allah tuh harus gimana? Nah gini, biasanya kalau sampai sama anak-anak itu kan mereka itu dibangunkan jelang-jelang subuh ya, jelang-jelang subuh, karena anak-anak itu nggak tahan tuh kalau bangun jam 11:30 itu mereka pasti masih enggak nanti aja 5 menit lagi ya bisa jadi 50 menit kan. Nah jadi itulah momen kita sama Allah. Pada saat anak belum bangun. Pada saat anak-anak belum bangun. Gitu, itu momen kita banget sama Allah gitu. Nah di situ kita bertaubat ya, yang terpenting ketika momen sama Allah tuh yang paling enak itu mulai dengan taubat. Udah deh, ngakuin kesalahan diri dan nggak usah pakai alasan. Jadi, ya Allah saya salah begini. Tapi memang dia sih ya Allah, dia dulu tuh mancing. Jadi aja saya nggak usah gitu ya, nggak usah pakai alasan. Jadi ketika kita sendirian sama Allah itu yang momen yang paling enak itu adalah taubat. Kalau Umi ya, mungkin kalau yang lain beda. Tapi kalau Umi tuh lebih ke, udah saya teh salah selama ini begini, ya Allah kasih petunjuk gitu kan, biar nanti tidak mengulang yang sama. Seperti apa gitu, Engkau yang memberikan jalannya. Nah gitu, dan Allah tuh membimbing kita menjadi, nanti tuh akan berasa gitu, oh iya ya berasa, Allah ngasih jalannya, ternyata harus begini. Gitu, seperti itu. Tapi gini, nggak semua orang tuh bisa langsung nangis. Atau betul harus nangis nggak sih, Mi? Atau sadar bahwa kita bersimpuh di hadapan Allah, meminta Allah menghapuskan dosa itu gimana ya, Mi? Ya memang idealnya nangis ya, ketika kita menyadari kesalahan kita, dihadapkan dengan azab Allah yang mengerikan gitu kan. Ya kalau sebagian ulama kan mengatakannya ya menangis ya, memohon ampunan. Bahkan kalau misalnya nggak bisa nangis, kita harus mengusahakan untuk nangis. Nah tapi kalau memang nggak bisa nangis, nggak apa-apa juga gitu. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh bertaubat.
Nah, ini Masya Allah di bulan Ramadan ini bulan yang paling enak untuk bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mulai dari itu dan kemudian di malam hari itu ya kita curhat juga. Selain tobat, kita juga curhat sama Allah. Curhatnya gitu gimana kan, nih? Ya Allah, aku pengen ini enggak? Iya deh, boleh teh boleh. Insya Allah aku pengen suamiku lebih soleh gitu kan ya, boleh gitu, atau Itu lebih bukan dunia perhatian. ya? Kalau Itu meminta keluarga bukan dunia. itu bukan dunia ya. Saya ya Allah aku pengen suamiku lebih perhatian sama aku, lebih romantis, lebih ini biar terasa gitu kan. Nikmat kebersamaan ini sampai nanti benar-benar terasa nikmatnya di surgamu gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu bukan dunia aja, kita tadi ingat bahwa dunia ini jembatan kita untuk sampai ke akhirat gitu, untuk sampai ke surga Allah. Nah jadi jangan sampai aduh ini mah dunia sehingga akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini mah enggak gitu kan. Jadi apa? Minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang baik, yang halal, yang berlimpah sehingga bisa beribadah, bisa bersedekah, boleh. Nah curhatnya sama Allah, karena ya Allah selama ini itu misalnya yang jadi pejabat di sekeliling saya banyak sekali masyarakat yang kekurangan gitu. Sekiranya Engkau berikan rezeki kepadaku yang berlimpah, ya Allah, berikan hidayah untuk aku bisa bersedekah di sepanjang siang dan malam. Ya seperti itu. Jadi kalau jadi pejabat itu harusnya bisa bersedekah di sepanjang siang dan malam gitu ya. Bukan malah nambah tabungan menjadi lebih banyak ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa curhat. Jadi yang pertama kita bisa bertobat, yang kedua saat kita sendirian kita bisa curhat gitu. Yang ketiga, saat kita sendirian nih sebelum ada yang lain ya, kita bisa apa? Kita bisa jalan-jalan traveling dengan tilawah Quran. Travelingnya di menjelajahi Al-Quran. Jadi coba deh rasakan baca Quran di tengah malam. Itu tuh ya nikmat banget gitu ya kalau memang ini ya, coba dulu deh gitu, jangan aduh tapi kan ngantuk dan lain sebagainya. Kalau memang kita belum lancar, nggak apa-apa sambil setel murotal, sambil kita ngikutin. Nah, nggak ada alasan ya, nggak ada harus alasan. baca Quran. Satu halaman aja atau satu lembar aja. Kemudian sebelum ditutup baca artinya. Nah, jangan sampai kita akan bertegur Allah ya, afala yatadabbaruna al-Quran. Kamu kenapa nggak tadaburi Al-Quran? Jadi momen seperti itu. Kemudian setelah itu kita sholat. Nah, mungkin kalau Umi sih itu ya, kalau Umi baru bisanya segitu gitu. Tobat, curhat, tilawah, sholat. Jadi malamnya hidup tuh kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, nanti anak-anak kan udah pada bangun tuh. Nah, anak-anak, karena kan kalau pasangan, Sabi biasanya udah itikaf di masjid gitu. Nah, tapi kalau anak-anak ada sebagian yang masih di rumah ya udah dibangunin. Nah, baru berkegiatan bersama mereka, ngobrol, udah gitu ngaji bareng, kemudian ngaji masing-masing gitu ya. Sholat bareng dulu gitu. Kemudian ya udah sholat masing-masing. Seperti itu tuh sampai akhirnya masak bareng, nyiapin untuk sahur bareng. Oke, misalnya kita udah bisa ngamalin tuh ya. Terus kita persiapan nih, ujung-ujung nih akan ada Idul Fitri nih. Iya. Kan harus nangis. Gimana di momen hari terakhir Ramadan tuh nih, gembira atau harus gimana nih? Karena berpisah dengan Ramadan itu bukan sesuatu yang ringan. Berpisah dengan Ramadan itu bukan sesuatu yang ringan ya. Kenapa? Karena kita kehilangan nilai pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin kita sedih ya. Mungkin ikhtiar kita cuma sedikit tapi balasannya banyak banget dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan di bulan Ramadan dan itu akan kehilangan gitu. Akan hilang momen itu ya pasti berat. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita juga sedih seolah-olah kita akan kehilangan rahmat Allah, kehilangan maghfirah Allah, kehilangan berkah dari Allah. Enggak gitu. Di bulan-bulan yang lain juga tetap bulan yang berlimpah rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya tetap kita antara bahagia tapi juga
berat gitu meninggalkannya. Ya tetap harus ada sih ya seperti itu mah manusiawi gitu. Berat. Apakah memang harus nangis, harus gimana? Ya enggak juga, tidak ada keterangannya dalam hadis. Nggak boleh nangis, Harus menangis pada saat malam terakhir Ramadan. Itu nggak ada keterangannya, jadi nggak ada yang mengharuskan. Karena suka gini misalnya malam terakhir belanja kayak puas-puasin gitu ya sama Allah terakhir. Begitu siangnya mau nyambut Idul Fitri, ya udah belanja, masak, itu tuh salah nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kita belanja, ya nggak salah juga, karena yang kita kita belanjanya dengan niat apa? Belanja nih ke pasar dengan niat infak sama pedagang, kan membuat mereka senang bersukacita ya. Nah, jadi ya Bismillah kita dapat rezeki dari Allah nih, dapat bonus misalnya ya, bonus Lebaran, bonus Idul Fitri kan, ya nggak apa-apa belanja, tapi belanja kita ingat belanja itu memang yang dibutuhkan, jangan berlebihan gitu ya? Jangan berlebihan, karena harta kita akan ditanya dari mana kita dapetin dan untuk apa kita belanjain. Nah, jadi boleh-boleh aja belanja ya. Teh Hesti nanti belanjain buat beli baju ibunya, suaminya gitu ya. Anaknya, jangan bukan buat diri kita ya. Ya seperti banyak ya para asatidz kan selalu mengingatkan seperti itu. Jadi ayo kita tuh bulan Ramadan itu bulan memberi, bukan bulan menerima gitu, tapi memberi. Dan itu yang bisa dioptimalkan tuh di hari terakhir. Di hari terakhir itu bisa. Rasulullah itu seperti angin katanya. Di hari terakhir itu. Jadi kalau misalnya di hari terakhir kita berbelanja seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah tapi jangan sampai juga abai. Karena belanja asik, sholat telat, zikir berkurang gitu kan, tilawah bablas. Nah ini yang jangan sampai terjadi ya. Karena kita mau menggembirakan yang lain, akhirnya interaksi kita atau misalnya hubungan kita dengan Allah menjadi lemah. Ya benar. Nah itu jadi untuk makasih diingetin ya. Kalau untuk pas hari rayanya gimana? Ya, nah pas hari raya itu kan kita sudah berbuka nih. Mulai dari berbuka itu kan udah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, udah masuk tanggal 1 Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal itu ingatkan komitmen. Komitmen sama siapa? Komitmen diri kita. Komitmen diri kita pas ke Ramadan ini mau seperti apa? Kalau memang kita nggak mau menjadi kelompok orang yang merugi, berarti setelah Ramadan harus lebih baik. Itu komitmennya. Nah, sebagaimana kan kata Rasul, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, celaka. Yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini Syawal. Kemarin Ramadan, tetap harus lebih baik. Jadi semangat Syawalnya tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Syawal itu harus lebih baik. Gitu. Bukan berarti kebaikan kita itu jadi kenangan. Nah, ya justru gitu kita tuh harus menjadi saya teh dulu baik, sekarang kok jadi begini. Nah, jangan. Itu tuh berarti kenangan ya. Itu jadi kenangan kebaikannya, tapi kita harus menjadi lebih baik. Nah, itu komitmen untuk itu harus dibangun di tanggal 1 Syawal pada saat sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri itu diingatkan sambil maaf-maafan, inget ya komitmennya kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik dalam hal apa? Udah 3 aja, gak usah banyak-banyak gitu kan ya. Lebih baik dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Kemudian lebih baik dalam interaksinya dengan manusia ya, lebih baik gitu. Dan kemudian yang ketiga, lebih baik dalam evaluasi. Ya, mengevaluasinya lebih serius nih dalam evaluasi dan semangat untuk memperbaikinya. Jadi 3 aja gitu. Sama Allah kayak gimana, sama manusia kayak gimana, evaluasi terus perbaiki. Semuanya dievaluasi. Semuanya dievaluasi. Seperti itu, komitmen itu 3 dijalankan. Ya insya Allah, mudah-mudahan Syawal kita tetap menjadi momen yang lebih baik. Amin. Terakhir Mi, lagi yang suka mengganggu ya, bocor-bocor di Ramadan tanggal 1 Syawal Mi, pakai baju bagus, berkumpul dengan banyak orang, setannya udah dikeluarin lagi. Kadang kalau muncul merasa diri ya itu mungkin kan manusia itu diujinya gitu ya, merasa lebih baik, lebih soleh, lebih berhasil Ramadannya.
itu tanda-tanda kita Nah, tanda-tanda berarti atau tidak gimana? berhasil. Oh, gitu ya. Tanda-tanda tidak berhasil berarti salah niatnya ya gitu. Jadi kan kita tuh nggak layak sombong. Yang layak sombong itu hanya Allah gitu. Nah, jadi ciri orang yang berhasil nih ketika akhir Ramadan saat berkumpul dengan keluarga, bagaimana tetap sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj tuh, akhir surat Al-Hajj diingatkan. Gimana sih orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang ruku, yang selalu menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Jadi artinya orang-orang yang rendah hati. Nah, kemudian yang gimana? Yang selalu bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari dirinya itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali mendapatkan dari Allah dan diberi pertolongan oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian yang selalu gimana gitu? Orang-orang yang beriman itu mereka yang selalu melakukan ibadah, peribadatan Rabbukum kepada Allah. Nah, istiqomah melaksanakan aktivitas ibadah. Jadi maksudnya apa? Meluruskan niat segala sesuatu itu karena Allah. Jadi sholatnya karena Allah, makannya karena Allah, gitu. Berjalannya karena Allah, ngumpulnya di sini juga ngumpul karena Allah. Nanti berpisahnya juga karena Allah. Nah, kemudian juga kan konsepnya lillah, fillah, billah. Jadi lakukan karena Allah, kerjakan di jalan Allah gitu kan. Dan kemudian billah, sertakan nama Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang selalu istiqomah mengerjakan kebaikan. Walaupun mungkin kecil. Istiqomah gitu. Istiqomah udah kita mengerjakan kebaikan dan jangan kepancing dengan yang lain ya. Kita mau bukan ikan yang gampang dipancing. Jadi tetap stay tune, jangan mudah terpancing. Stay tune aja untuk berbuat baik semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya mungkin nggak gampang ya, tidak seideal ini. Pasti yang namanya manusia mah ada salahnya, ada hilafnya, ada lupanya. Yang terpenting niat, usaha, tawakal sama Allah. Kalau belum sesuai, tobat, minta maaf. Udah hidup itu cuman gitu aja. Berniat, berikhtiar, tawakal, tobat sama manusia, minta maaf. Balik lagi, niat lagi, berdoa, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Diulang aja terus. Diulang gitu. aja apapun terus soalnya gitu ya. Iya, apapun soalnya. Tapi ini ada yang menggajah. Satu lagi pertanyaan. Bagi orang yang sudah berilmu itu insya Allah ya bisa. Kalau bagi orang awam nih ya, kan kita bisa kumpul keluarga itu nggak cuman yang sama nih, sefrekuensi sama kita. Ya, Syawal ini kita semua istiqomah ya. Tapi suka ya itu tadi, kita nggak jadi ikan yang mudah terpancing. Tapi kita melihat situasi yang memancing, kan kayak kumpul ngomongin, tiba-tiba datang keluarga, kok sekarang gemukan ya, itu tuh lisan tuh udah, betul, kadang melukai atau ada ini, atau ada hal misalnya, tahu nggak si Anu gini, kita gimana, ya harusnya gimana sikap terbaiknya? Iya sih betul, kalau ngumpul keluarga pasti nggak akan lepas dari membicarakan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita gimana gitu ketika berada dalam situasi yang seperti itu, ya udah kita menjadi juru doa. Ya, jadi juru doa. Gak nyakitin ya kalau nggak nyakitin kan, nggak nyakitin juga. Tahu nggak si itu tuh gini gitu kan. Masya Allah gitu, atau misalnya subhanallah, yuk kita doain bareng-bareng, ya Allah ya Rabbana la haula wala quwata illa billah, dengan izinmu, dengan rahmatmu di bulan Syawal yang penuh berkah, mudah-mudahan ya Allah saudaraku ini begini dialihkan banyak, dialihkan aja. Dan pengalihan yang terbaik itu dengan mendoakan. Nah, dengan mendoakan. Nah, terus setelah itu ya udah kita bikin cair kan, udah mendoakan ya udah ganti topik. Nah, ganti topik. Ini kayaknya enak nih agarnya. Nah, gitu.
gitu. Mulai seperti ada itu. solusi nih. Jadi bukan nggak silaturahmi ya, Mi, ya? Tetap Bukan harus menghindar gitu bukan. Justru kalau Umi sih ya buat kaum muslimah nih, biar dunia makin cerah, ketika ada tempat gosip, kita tuh harus datang. Harus datang, Mi. Iya, kan di tempat ini tuh kelam. Oke. Nah, kita yang harus membuat mereka menjadi cerah, terang benderang, secerah acara kita. Ya. Dengan cara apa itu tadi? Bersilaturahmi, memberikan wajah cerah, gitu. Kemudian mempunyai misi yang baik. Nah, misi yang baiknya apa ya? Udah kita doain orang-orang yang mereka obrolin. Nah, mudah-mudahan nanti berubah, tidak lagi menjadi kelompok-kelompok gosip, tapi menjadi kelompok-kelompok ahli doa. Amin. Terima kasih, Mi. Jadi bahagia ya. Jadi nggak ada alasan ya, gitu. Nggak ada alasan. Ramadan bisa tetap istiqomah sampai ke Syawal dan selanjutnya. Iya, betul. Terakhir mungkin, Mi, pesan buat kami. Iya, buat diri sendiri dan buat semuanya. Momentum akhir Ramadan adalah momentum di mana kita harus benar-benar mengevaluasi diri. Ya, karena belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang tahun yang akan datang. Coba target Ramadannya dibuka kembali, ya, yang sudah tercapai disyukuri, yang belum tercapai diikhtiarkan untuk bisa didapatkan, dan selanjutnya taubati kesalahannya dan bangun komitmen. Ramadan berlalu, Syawal lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, Mi, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam. Sahabat MK semua juga semangat ya, kita menjadi wanita yang cerah gitu. Betul. Cerah mencerahkan. Cerah dan mencerahkan. Kita pamit, Mi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.